Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kita dalam mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Semoga semua para peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang entomologi. Entomologi berasal dari kata entomon, mempunyai arti serangga, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, entomologi ialah ilmu yang mempelajari tentang serangga dan binatang yang termasuk filum Arthropoda. Arthropoda adalah golongan binatang yang berruas-ruas atau berbuku-buku, di mana asal kata dari arthropoda itu adalah arthron yang berarti ruas-ruas, sedangkan poda berarti kaki. Arthropoda memiliki tubuh bersegmen-segmen. Tonjolan tubuhnya selalu berpasangan seperti sayap, antene, dan kaki. Bertubuh bilateral simetris, memiliki rangka luar atau eksoskeleton, memiliki alat pencernaan yang dilengkapi dengan mulut dan anus, di mana arthropoda merupakan salah satu filum yang terbesar jumlahnya karena hampir 75% dari seluruh jumlah binatang. Ada 3 kelas arthropoda yang penting dalam kesehatan, yaitu pertama, kelas insekta, seperti contohnya nyamuk, lalat, dan kecoa, dan lain-lain. Kemudian kelas arachnida, seperti kutub penghisap darah, tungau, dan kalajengking. Kemudian kelas krustasea, seperti cyclops. Pentingnya arthropoda dalam parasitologi. Peran arthropoda yang mempengaruhi kesehatan manusia dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu pertama, arthropoda sebagai penyebab langsung penyakit atau ketidaknyamanan. Efek langsung yang terlihat antara lain, pertama, kejengkelan. Kejengkelan muncul datang dari kegiatan serangga yang mengganggu, seperti terbang di sekitar atau mendarat di kepala dan makanan. Kemudian menghisap darah. Meskipun arthropoda tidak mengambil darah yang cukup untuk menyebabkan masalah medis pada manusia. Selanjutnya, entomofobia. Entomofobia adalah ketakutan irasional terhadap serangga, di mana salah satu bentuk ekstrim dari entomofobia adalah delusi parasitosis, di mana individu menjadi yakin bahwa mereka penuh dengan serangga, padahal sebenarnya tidak ada. Keadaan ini dapat menyebabkan alarm yang tidak semestinya dan kecemasan yang mengarah pada penggunaan insektisida yang tidak beralasan karena takut adanya bentuk serangga. Envenemisasi. Envenemisasi adalah masuknya racun ke dalam tubuh manusia dan hewan. Arthropoda juga dapat memasukkan racun ke dalam hostnya. Ada beberapa cara untuk toksin dapat masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama melalui gigitan, seperti yang dilakukan oleh kelabang dan laba-laba, sengatan oleh lebah dan kalajengking, tusukan oleh nyamuk dan kutu busuk, dan kontak langsung seperti ulat. Reaksi alergi. Reaksi ini merupakan respon hipersensitif terhadap protein serangga. Semua mekanisme yang terkait dengan pengenalan racun atau masuknya racun juga dapat menyebabkan paparan alergen, di mana berat ringannya akibat racun ini tergantung pada faktor individu dan spesies arthropoda itu sendiri, di mana racun-racun arthropoda dapat bersifat hemolitik, hemoragik, neurotoksik, dan nekrotik. Bahkan kematian akibat sengatan lebah biasanya dikaitkan dengan reaksi hipersensitif dari efek langsung racunnya. Bulu sayap mayfly juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan sesak nafas. Selanjutnya, dermatosis dan dermatitis. Dermatosis adalah penyakit kulit, sedangkan dermatitis adalah peradangan kulit. Dermatosis dan dermatitis dapat disebabkan oleh kegiatan dari arthropoda. Banyak spesies tungau seperti tungau kudis menghasilkan iritasi kulit akut. Contoh lain, tusukan nyamuk yang dapat menyebabkan gatal-gatal yang mungkin diikuti dengan infeksi sekunder. Yang kedua yaitu arthropoda sebagai perantara penularan penyakit atau vektor penyakit. Arthropoda dapat menularkan penyakit melalui 2 cara, yaitu yang pertama transmisi mekanik,
di mana arthropoda membawa atau memindahkan bibit penyakit tanpa mengubah perkembangan atau multiplikasinya. Seperti lalat rumah yang secara kebetulan hinggap di feses yang terkontaminasi Shigella dysenteriae. Kemudian mikroba ini menempel pada kaki dan mulut lalat. Saat lalat tersebut hinggap dalam makanan yang terbuka, maka akan terjadi penularan penyakit disenteri. Selanjutnya, transmisi biologis, di mana arthropoda menjadi pembawa biologis terhadap penularan penyakit dengan melibatkan tahapan-tahapan tertentu dalam siklus hidup parasit yang terjadi dalam tubuh serangga, seperti pada nyamuk Anopheles dan nyamuk-nyamuk lainnya. Saat nyamuk-nyamuk ini menggigit manusia atau host lainnya, maka parasit yang telah hidup dalam tubuh nyamuk ini akan pindah ke dalam host yang digigitnya. Gangguan kesehatan yang berhubungan dengan arthropoda. Lalat. Gangguan penyakit yang disebabkan oleh lalat diantaranya miasis. Miasis adalah invasi larva lalat, dipterus, pada jaringan manusia dan hewan, serta vertebrata lainnya. Larva ini biasanya hidup pada makanan manusia, atau jaringan hewan yang nekrotik atau busuk, atau juga dalam feses. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, telur lalat ini yang tidak sengaja tertelan bersama makanan dapat berkembang biak di dalam tubuh manusia. Penyakit selanjutnya yaitu sebagai agen penyebaran penyakit atau juga disebut sebagai vektor. Lalat rumah dapat menyebarkan sejumlah penyakit untuk manusia karena kebiasaan mereka mengunjungi hampir tanpa pandang bulu kotoran dan bahan higienis lainnya, seperti makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Melalui mekanisme tersebut, lalat akan menyebarkan penyakit dari bakteri, virus, dan protozoa, seperti lalat pasir yang menyebarkan penyakit leishmaniasis, kemudian lalat tsetse yang mengirimkan mikroba trypanosome, yang merupakan parasit darah. Nyamuk. Nyamuk menyebabkan sejumlah penyakit pada manusia, seperti nyamuk Anopheles yang menyebarkan parasit Plasmodium, penyebab malaria. Kemudian ada nyamuk Culex, Aedes, dan Mansonia yang menyebarkan parasit Wuchereria bancrofti dan parasit Brugia malai, penyebab penyakit kaki gajah. Selain itu, nyamuk Aedes juga merupakan agen penyebaran virus. Di antaranya virus yellow fever, penyebab demam kuning, kemudian virus dengue, penyebab demam berdarah. Pinjal atau kutu penghisap darah atau flea. Kutu bisa ektoparasit yang dapat menyebabkan dermatitis alergi. Bahkan, di Amerika tropis dan Afrika, kutu dapat melakukan penetrasi, di mana panjangnya yang awalnya hanya 1 mm saja, saat melakukan penetrasi ke dalam kulit, dapat tumbuh hingga 1 cm, yang dapat menyebabkan pembengkakan dan iritasi ekstrim. Selain itu, pinjal atau kutu juga merupakan host intermediate untuk bakteri seperti Yersinia pestis yang menyebabkan penyakit pes atau plak. Penyakit ini menyebabkan kematian jaringan akibat terganggunya aliran darah ke jari-jari tangan dan kaki, menyebabkan peradangan selaput otak atau meningitis, dan bahkan menyebabkan kematian. Kemudian bakteri Rickettsia tipi, yang dapat menyebabkan penyakit tipes. Tumah atau kutu rambut atau lice. Kutu rambut biasanya ektoparasit. Kutu rambut hidup dengan cara menghisap darah dari inangnya, sehingga menyebabkan gatal-gatal dan alergi pada kulit yang digigit. Selain itu, kutu juga bertanggung jawab terhadap transmisi penyakit, seperti tifus. Diagnosa kutu didasarkan pada penemuan telur di lapisan pakaian. Kutu busuk atau bak. Selain menjadi ektoparasit yang menyebabkan dermatitis dan alergi, kutu busuk seperti triatoma atau kissing bug juga merupakan faktor penyakit trypanosomiasis. Sengkenit atau serangga penghisap darah atau tick.
Sengkanit atau kutu penghisap darah memiliki ukuran sekitar 1 cm. Serangga ini hidup sebagai ektoparasit dan menghisap darah pada mamalia, burung, dan reptilia. Kutu ini dapat mencapai bagian tubuh manapun. Kutu penghisap darah dapat menyebabkan cedera mekanik pada kulit karena dapat menghasilkan racun yang mempengaruhi pelepasan asetilkolin pada sambungan neuromuskuler yang menyebabkan paralisis. Pada waktu menghisap darah, toksin ini dikeluarkan bersama ludah yang mengandung antikoagulan, yang dapat menghasilkan kelumpuhan motorik, bahkan menimbulkan kematian jika menyebabkan atau mengenai otot pernafasan. Selain itu, kutu ini juga dapat menularkan penyakit seperti tipes. Tungau atau mites. Tungau dapat menyebabkan gatal, erupsi, atau letusan populer di kulit, yang biasanya disebut sebagai kudis atau skabies. Bahwa penyakit ini dapat terjadi pada waktu yang lama, di mana ditularkan melalui kontak dari kulit ke kulit, atau kontak langsung, atau melalui pakaian yang dipakai bersama, seperti handuk atau baju. Pengendalian vektor arthropoda. Pengendalian arthropoda yang dimaksud adalah upaya untuk mengurangi jumlah arthropoda dan menghambat hubungannya dengan manusia. Pengendalian arthropoda juga merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit. Berikut beberapa pendekatan utama yang digunakan untuk pengendalian vektor. Yang pertama, metode mekanik. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan memasang hambatan mekanis, misalnya dengan memakai kelambu atau jala api, sehingga dapat menghambat serangga untuk mendekati manusia. Selanjutnya, pengendalian ekologis. Prosedur pengendalian ekologis melibatkan penghapusan, pengerusakan, modifikasi, atau isolasi bahan-bahan yang mungkin mendukung kelangsungan hidup dari suatu serangga parasit. Misalnya perbaikan sanitasi, yang merupakan suatu cara yang sangat efektif dalam pengendalian lalat, nyamuk, dan kecoa. Pengeringan air tergenang atau daerah berawa merupakan cara yang efektif dalam mengendalikan nyamuk atau serangga lainnya. Kemudian metode kimia. Penggunaan bahan kimia alami atau sintetis yang secara langsung dapat menyebabkan kematian, penolakan, atau ketertarikan serangga. Berdasarkan sasaran yang akan dibunuh, senyawa ini dikenal dengan istilah insektisida yang membunuh serangga, larvasida yang membunuh larva atau jentik, dan pedikulisida yang membunuh kutu. Selanjutnya ada metode biologi. Pengendalian secara biologi mengacu pada pengaturan vektor atau serangga menggunakan predator seperti jenis ikan tertentu yang memakan larva dari beberapa serangga arthropoda dan agen mikroba lainnya. Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan agen pengendalian biologis. Tidak seperti pestisida, agen kontrol biologis aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan ancaman bagi lingkungan. Selanjutnya, proteksi individual. Perlindungan perorangan merupakan upaya seseorang untuk menghindari gigitan dari arthropoda. Bisa dengan memakai penutup tubuh atau menggunakan zat pengusir serangga atau repelen. Selanjutnya, kontrol genetika, yaitu melibatkan manipulasi mekanisme hereditas. Di beberapa pusat penelitian, nyamuk jantan steril digunakan dalam upaya untuk bersaing dengan nyamuk alami, dan dengan demikian mengurangi generasi baru dari nyamuk. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.